Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu 'ala jami'il bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-miftahu babul yasar. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian singkat di Ramadan kali ini. Bapak Ibu, banyak hal yang ternyata perlu kita ketahui terkait dengan doa. Meskipun kita sebagai orang yang sudah memegang tiket doa terkabul, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka, tapi ternyata perlu kita memahami syarat-syarat dikabulkan doa, termasuk waktu-waktu yang nanti Allah akan membuka kesempatan untuk Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Kemarin sudah kita bahas terkait syarat-syarat Allah akan mengabulkan doa. Yang pertama kemarin sudah kita kaji, doa harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu tidak untuk berbuat dosa, doa tidak untuk memutuskan persaudaraan, dan juga doa tidak tergesa-gesa, termasuk yang kemarin kita bahas berdoa syaratnya dengan tawasul atau wasilah yang dibenarkan dan diperbolehkan. Nah, yang berikutnya, yang keenam, termasuk syarat doa itu Allah dengar, Allah kabulkan ketika berdoa itu adalah khudurul qalb, menghadirkan hati. Nah, ini hal yang penting. Kita mohon kepada Allah, kadang kita angan-angan kita, pikiran kita, bahkan kesadaran kita tidak ada. Nah, dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengungkapkan, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Ini dalam Tirmidzi hadis ke 3479. Nah, termasuk menghadirkan hati ini dijelaskan kalau kita berdoa itu paling tidak juga mafhumul makna, memahami maksud doa kita. Maka dari sini ternyata doa itu tidak harus dengan bahasa Arab, kecuali doa yang sudah ditentukan, bacaan doa dalam sholat itu ya memang pakai bahasa Arab. Maka terkait ini menjadi salah satu syarat bagaimana apa yang kita baca, apa yang kita mohon dalam sholat ini kita juga berusaha memahami makna sehingga kita bisa sadar. Misalnya kalau dalam sholat itu ada bacaan doa yang sangat lengkap, ini tentu kalau tidak tahu, tidak paham maknanya, hatinya juga tidak hadir, ini doa yang sangat penting. Ternyata kita memintanya, memohonnya sambil lalu. Misalnya di antara doa duduk di antara dua sujud, ini adalah doa yang komplit. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini kan paling tidak ada 5 permohonan yang itu tentu setiap orang membutuhkan. Allahumma gfirli, ini permohonan ampun kepada Allah. Warhamni, ini permohonan agar dikasih sayangi oleh Allah. Warhamni wajburni, kita minta dicukupi, ya cukupi rezeki kita, kesehatan kita, kebutuhan kita. Wahdini, kita juga minta petunjuk agar ditunjuki agar tidak tersesat. Yang terakhir warzuqni, kita minta rezeki. Nah, ini kan 5 hal yang kita baca setiap sholat. Ini hal yang penting, terkadang kita tidak sadar atau mungkin juga kita tidak memahami maksudnya. Maka ini menjadi salah satu syarat juga doa akan Allah kabulkan kalau hadir hatinya, paham akan apa yang diminta. Yang berikutnya, doa akan diterima ternyata orangnya itu harus
makan, mengkonsumsi barang yang halal. Nah, ini yang tentu harus kita usahakan. Dalam hadis ini beberapa riwayat diungkapkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa doa itu tertolak bagi orang yang makan, minum, serta memakai barang yang haram. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau menyebutkan seorang yang sehabis menempuh perjalanan kusut pakaiannya, degil mungkin badannya, lalu dia merengek-rengek memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Robbi, sementara makanannya haram, yang dipakai itu juga pakaian yang barangkali juga berasal dari haram. Ternyata Rasulullah menyampaikan dia tidak akan didengar karena dia menggunakan sesuatu yang dalam tubuhnya itu barang-barang haram. Maka Allah tidak akan membuka pintu pengabulan doa bagi orang tersebut. Nah, ini yang ketujuh. Yang berikutnya, ternyata syaratnya itu kita tidak boleh ketika berdoa itu melampaui batas. Ini termasuk adab dan juga syarat berdoa. Maksudnya gimana? Berteriak-teriak semau kita. Padahal dalam Quran itu dituntunkan ada berdoa itu adalah ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada Allah dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya Allah, tidak berteriak-teriak, tetapi bagaimana kita memohon dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini termasuk hal yang perlu kita pahami, kita mengerti. Yang berikutnya, ternyata termasuk syarat juga, tidak boleh ketika berdoa itu meninggalkan kewajiban, yang kewajiban itu berkaitan dengan hak manusia maupun hak Allah. Kalau yang terkait dengan hak manusia, ini ada kisah Juret, ini ahli ibadah, ini sangat suka berdoa, tetapi ketika dipanggil oleh ibunya, suruh membantu ibunya, dia tidak peduli kepada panggilannya ibunya dan tidak mau membantu ibunya. Ini kalau dalam kisah kan terhalang doanya dikabulkan, bahkan ini bisa menjadi hal yang buruk bagi orang tersebut. Nah, inilah yang perlu kita pahami, beberapa syarat ternyata sekian banyak. Maka di Ramadan ini kita harus teliti betul, meskipun kita sudah memegang tiket, ternyata syarat-syarat harus kita penuhi. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang berikutnya selain syarat-syarat, kita juga harus tahu waktu-waktu yang Allah bukakan untuk kemakbulan doa. Mungkin sedikit gambaran, kalau kita mau periksa dokter itu di jam prakteknya, tentu dokter itu akan sungguh-sungguh menerima dan juga akan memperhatikan betul keluhan kita. Tetapi kalau mungkin kita ketemu dokter di jalan, meskipun dokter barangkali kalau kita mengeluh sakit mungkin tidak seperhatian ketika membuka jam praktek. Nah, ini mungkin gambaran singkat saja. Begitu juga kalau rambu-rambu dalam hadis, ternyata selain tadi syarat-syarat yang kita perlukan, ini juga waktu-waktu terkabulnya doa itu harus kita mengerti. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ini banyak sekali dan tentu perlu kita pahami kapan waktu-waktu Allah membuka kesempatan untuk doa agar dikabulkan. Kalau kita lihat di beberapa hadis yang jelas-jelas diperhatikan itu ketika berada di tanah suci Makkah dan juga di Madinah. Ini ada tempat-tempat yang dikabulkan doa, termasuk juga waktu-waktu. Kalau tempat misalnya di Raudhah, ketika di Arafah ini ya, ini kan tempat-tempat itu dikabulkan, termasuk waktu-waktu di sana itu juga waktu-waktu yang selalu diijabah. Nah, ini tentu kalau membaca hadisnya banyak hal. Nah, kita membahas terkait waktu kesempatan doa yang di luar Baitullah.
Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang pertama ini yang juga terkait dengan kita sebagai orang shaim, ternyata dalam beberapa hadis, penjelasan dari hadis, waktu-waktu yang Allah kabulkan ini yang pertama ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Nah ini kalau hadisnya sangat populer sekali, bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang-orang hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkan apa yang diminta. Kalau meminta ampun, pasti aku ampuni. Kalau minta pertolongan, pasti aku tolong. Nah ini ternyata sepertiga malam terakhir di setiap hari. Maka di bulan Ramadan ini kan kita di waktu sahur ini termasuk sepertiga malam terakhir. Nah ini kesempatan yang sangat berharga. Maka sebelum sahur beberapa menit kan kita berdoa, ini waktu yang istijabah. Yang kedua ketika waktu berbuka. Ini dijelaskan dalam hadis ketika orang berpuasa, dua kesenangan yang dirasakan adalah kesenangan ketika nanti bertemu dengan Allah dan kesenangan atau senang ketika waktu berbuka. Ternyata waktu berbuka ini kesempatan bagaimana kita memanjatkan doa dengan sebaik-baiknya. Nah inilah yang harus kita gunakan. Yang berikutnya ini terkait dengan bulan Ramadan juga. Dalam hadis itu diungkapkan waktu istijabah doa adalah ketika malam Lailatul Qadar. Nah hanya malam Lailatul Qadar itu di puluhan ketiga, di hari-hari ganjil itu hari apa, hari keberapa, ini yang tentu untuk kita berusaha terus dengan sungguh-sungguh agar kalau kita berdoa ini termasuk waktu-waktu yang istijabah. Yang berikutnya, yang keempat, waktu Allah mengabulkan doa itu adalah ketika azan dikumandangkan. Kalau dalam hadis yang lain itu ketika waktu azan sampai iqomah. Ini hadisnya kedua-duanya ada. Doa la yaruddu bainal adzan wal iqomah. Doa di antara adzan dan iqomah itu la yaruddu. Allah tidak akan menolak. Ini dari hadis Tirmidzi. Kalau yang waktu adzan tadi, doa tidak tertolak pada waktu minimal kecil kemungkinan tertolak, yaitu pada waktu adzan dikumandangkan dan saat perang berkecamuk. Nah ini waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, waktu ketika kita sedang sujud dalam sholat. Nah ini kalau hadisnya kan sangat jelas sekali, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aktsaru ad-du'a. Seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, itu adalah ketika ia dalam kondisi sedang sujud. Maka Rasul ungkapkan fa'aktiru atau fa'aktsaru ad-du'a. Maka perbanyaklah untuk berdoa, karena waktu ketika sujud ini adalah waktu istijabah. Yang berikutnya, ini waktu diterima doa adalah ketika hujan. Nah ini ketika turun hujan ini ternyata menjadi salah satu waktu yang harus kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ternyata rentetan hal yang harus kita perhatikan banyak sekali. Maka kembali bagaimana kita berusaha memenuhi syarat-syarat yang sudah Rasulullah tuntunkan dan juga dalam Quran jelaskan, termasuk juga waktu-waktu yang sudah diterangkan, dijelaskan dalam hadis dan dalam Quran. Maka kesempatan di Ramadan ini setelah kita kaji beberapa hal terkait syarat doa dikabulkan,
waktu dikabulkan. Maka marilah kita berusaha di hari ke-20 atau 21 ini kita memperbanyak berdoa dan juga kita muhasabah, meneliti kira-kira syarat-syarat yang akan kita sampaikan kepada Allah terkait permohonan kita itu sudah memenuhi apa belum. Kalau sudah, insya Allah kita akan senantiasa dikabulkan. Nah, termasuk paling tidak kita menyadari doa itu dikabulkan. Kalau kemarin kita bahas, yaitu dalam 3 cara, bisa segera atau kontan cash. Ini yang harapan kita seperti itu. Bisa ditunda menjadi ajar di akhirat nanti. Yang jelas doa itu merupakan ibadah, pasti nanti Allah akan membalasnya. Atau doa itu dikabulkan, bentuknya atau mungkin wujudnya berbeda dengan yang kita minta, tetapi itu sebenarnya itu adalah hal yang lebih kita butuhkan. Allah Maha mengetahui. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, itu saja yang perlu saya sampaikan kajian sore hari ini, kajian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita, siam kita, sholat kita menjadi salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan amalan yang diterima, termasuk doa-doa kita di Ramadan ini, doa-doa yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.